Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Harapan Ibu semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana penerapan pesawat sederhana jenis TUAS pada sistem gerak manusia, sistem gerak pada tubuh kita. Nah, tetapi sebelumnya, di dalam video ini Ibu awali dengan melakukan kilas balik tentang materi yang kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu. Di pertemuan kali lalu, kita telah melakukan kegiatan mengidentifikasi beberapa pesawat sederhana dan menggolongkannya ke dalam jenis pesawat sederhana. Ada 3 jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, yang kedua adalah bidang miring, yang ketiga adalah katrol. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada jenis pesawat sederhana tuas atau pengungkit. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menggolongkan tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga berdasarkan 3 titik, yaitu titik tumpu atau titik penumpu, kemudian titik beban, dan juga titik kuasa. Nah, titik tumpu itu adalah titik di mana sebagai tumpuan saat alat ini bekerja. Kemudian titik beban itu adalah titik di mana tempat benda itu berada, dan titik kuasa itu adalah tempat di mana gaya bekerja. Untuk tuas jenis pertama, letak titik tumpu itu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Ibu kasih contoh, misalnya pada gunting, maka letak titik tumpunya ada di bagian sini, kemudian letak titik bebannya ada di bagian tempat kita letakkan kertas yang mau kita gunting, lalu titik kuasanya berada di bagian tangan kita yang menggerakkan gunting itu untuk menggunting sebuah kertas. Nah, demikian halnya sama juga dengan peralatan yang lain yang dikategorikan dalam tuas jenis pertama. Selanjutnya untuk tuas jenis kedua, letak titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Ibu ambil salah satu contoh, misalnya alat pemecah kemiri, maka titik bebannya ada di dalam sini karena letak kemirinya ada di sini. Kemudian yang di ujung sini sebagai titik tumpu dan di ujung sebelah sana sebagai titik kuasa. Nah, demikian sama halnya juga dengan peralatan yang lain yang masuk dalam kategori tuas jenis kedua. Nah, yang terakhir adalah tuas jenis ketiga, di mana tuas jenis ketiga adalah letak titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Ibu ambil salah satu contoh, misalnya hektar, di mana letak titik tumpu berada di antara letak titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Titik bebannya ada di bagian sini, lalu titik kuasanya ada di tengah tempat tangan kita menekan, lalu titik tumpunya berada di belakang. Oke, demikian kilas balik materi kali lalu, semoga dapat membantu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan tuas ini pada alat gerak manusia. Nah, kita tahu dan sudah pelajari bahwa alat gerak manusia itu ada 2, alat gerak aktif yaitu otot dan alat gerak pasif yaitu rangka. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali melakukan gerakan. Nah, namun kita tidak menyadari bahwa gerakan itu sebenarnya
juga menggunakan prinsip tuas. Mari kita lihat beberapa contoh gerakan ini untuk memahami penerapan tuas dalam sistem gerak manusia. Yang pertama adalah gerakan menengadah ke atas. Ayo, siapa yang pernah melakukan gerakan ini? Pasti semuanya pernah melakukan ini. Nah, ketika kita menengadah ke atas, ini adalah sistem kerja alat gerak yang menggunakan prinsip tuas atau pengungkit, di mana ada beberapa alat gerak yang berfungsi. Yang pertama adalah otot dari bagian leher belakang, di mana berfungsi sebagai kuasa. Kemudian di bagian tengah itu ada tulang leher sebagai titik tumpu. Sedangkan di bagian depan, di bagian sini tulang erhang ini berfungsi sebagai beban. Nah, kalau kita lihat dari posisi seperti ini, maka titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Sehingga ketika menengadah ke atas, itu adalah salah satu gerakan yang mengikuti prinsip tuas jenis pertama. Contoh lain, misalnya saat gerakan menjinjit. Nah, yang penari pasti pernah atau sering melakukan kegiatan ini. Nah, ketika menjinjit, kita tidak menyadari bahwa gerakan alat tubuh kita itu menggunakan prinsip tuas juga. Ketika seorang menjinjit, maka yang melakukan kuasa di sini adalah otot betis. Kemudian yang dijadikan sebagai beban adalah tulang bagian belakang tumit. Kemudian yang dijadikan sebagai titik tumpu adalah tulang jari kaki. Nah, kalau kita lihat dari posisi seperti ini, maka titik beban berada di antara kuasa dan titik tumpu. Sehingga gerakan seperti ini menggunakan prinsip tuas kedua. Oke, yang berikut adalah gerakan push up. Nah, kalau kita perhatikan gerakan push up, ini yang laki-laki pasti sering melakukannya. Nah, sebagai kuasa adalah otot tangan kita. Sedangkan titik tumpu itu ada di kaki. Sedangkan beban itu berada di bagian tubuh, bagian tengah kita. Oke, nah sehingga gerakan push up juga menggunakan prinsip tuas kedua, di mana beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Gerakan lainnya adalah gerakan mengangkat barbel. Yang sering olahraga pasti sering melakukan kegiatan ini. Nah, ketika kita mengangkat barbel, tuh ada beberapa bagian alat gerak kita yang berfungsi, di mana yang melakukan kuasa untuk mengangkat beban barbel dalam hal ini adalah bagian tulang lengan atas dan juga bagian tulang lengan bawah. Ibu ulangi, otot lengan atas dan juga otot lengan bawah. Ini adalah kuasa ya, bagian sini. Sedangkan lengan atas juga berfungsi sebagai kuasa. Kemudian titik tumpunya ada di bagian siku. Kemudian sebagai bebannya, titik bebannya adalah bagian tangan kita yang digunakan untuk memegang barbel. Sehingga kalau kita lihat dari posisinya, ini kuasa berada di tengah di antara titik tumpu dan juga titik beban. Sehingga kegiatan mengangkat barbel ini adalah contoh dari penerapan tuas jenis ketiga. Sampai di sini ada yang sudah paham?
Kalau paham berarti syukur, sedangkan yang belum terlalu memahami maka silakan diputar kembali video ini. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menghitung keuntungan mekanis tuas. Nah, di pertemuan sebelumnya bahwa pesawat sederhana itu berfungsi untuk melipat gandakan gaya. Nah, berapa kali pesawat sederhana itu melipat gandakan gaya kita, itu yang kita sebut dengan istilah keuntungan mekanis atau kita simbolkan dengan KM. Oke, nah bagaimana menghitung keuntungan mekanis suatu tuas? Kita akan lihat bersama beberapa persamaannya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa bagian tuas itu ada titik tumpu, ada titik beban, dan juga ada titik kuasa. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanis, kita hanya menggunakan titik beban, di mana di dalam persamaan atau rumus nanti kita simbolkan dengan huruf W, dan juga titik kuasa, di mana kita simbolkan dengan huruf F. Kemudian, pada tuas, jarak dari titik tumpu ke titik kuasa itu kita sebut dengan lengan kuasa atau kita simbolkan dengan LK, dan jarak dari titik tumpu ke titik beban itu kita sebut sebagai atau kita tulis sebagai lengan beban atau kita simbolkan dengan LB. Nah, untuk gaya kuasa sendiri, karena ini adalah gaya, maka satuannya Newton. Kemudian beban itu juga satuannya Newton, di mana kalau dalam soal masih diketahui massa benda, maka kita menggunakan rumus W sama dengan M kali G untuk menghitung besar dari nilai beban itu sendiri, berat beban maksudnya. Oke, kemudian untuk lengan kuasa dan lengan beban itu kita menggunakan satuan yang beragam, bisa juga menggunakan satuan SI yaitu meter, bisa juga menggunakan sentimeter, tergantung dari kondisi pesawat sederhananya. Nah, rumus kesetimbangan dari sebuah tuas itu adalah beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa. Atau W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanisnya, bisa juga kita menggunakan rumus yang pertama yaitu berat beban dibagi dengan gaya kuasa. Atau kalau memang ini tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, dari rumus demikian, maka kita bisa menyimpulkan bahwa semakin panjang lengan kuasa, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Semakin besar keuntungan mekanis tuas, maka semakin kecil gaya kuasa yang diperlukan atau semakin mudah usaha yang kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan melihat sebuah kasus dalam contoh soal berikut. Nah, ini adalah gerakan push up yang dilakukan oleh seseorang. Nah, diketahui bahwa orang ini memiliki massa sekitar 80 kg dengan jarak titik beban, dalam hal ini jarak titik beban badan sampai ke titik tumpu kaki. Nah, berarti dari tengah sini ke titik tumpu kaki itu sejauh 100 cm. Sedangkan titik kuasa gaya dalam hal ini dari tangan ini itu sejauh 60 cm ke titik beban. Berarti dari tangan ini ke bagian tengah itu sejauh 60 cm. Nah,
Pertanyaannya adalah berapa besar kekuatan gaya yang dimiliki oleh orang ini, lalu kita juga akan menghitung besar keuntungan mekanisnya. Oke, mari kita menghitung. Yang pertama kita buat dulu diketahui, sebelumnya tadi orang yang melakukan push up ini memiliki massa sebesar 80 kg. Nah, dari massa ini kita akan menghitung beratnya dengan menggunakan rumus massa dikali percepatan gravitasi, di mana 80 kg massanya dikali dengan percepatan gravitasi bumi, kita pakai angka 10 meter per sekon kuadrat, sehingga 80 dikali 10 sama dengan 800 kg meter per sekon kuadrat, yang kita sudah tahu bahwa itu setara dengan Joule. Kemudian lengan kuasa, Ibu akan kembali. Lengan kuasa tadi sudah disampaikan bahwa jarak dari titik kuasa menuju ke titik tumpu. Nah, berarti kita akan menghitung jarak dari sini ke sini. Tadi diketahui bahwa dari tengah titik beban ke sini adalah 100, lalu dari titik kuasa ke titik beban itu adalah 60. Sehingga kalau kita totalkan semuanya, 60 ditambah dengan 100, maka lengan kuasanya menjadi 160 cm. Sedangkan lengan bebannya, kita cukup menghitung dari bagian beban ke titik tumpu, di mana sudah diketahui sepanjang 100 cm. Sehingga lengan bebannya adalah 100 cm. Nah, kemudian ditanyakan tadi adalah besar gaya, sehingga kita simbolkan dengan F. Kemudian kita juga akan menghitung keuntungan mekanisnya dengan KM simbolnya. Oke, kita akan menjawab, kita menggunakan rumus kesetimbangan tuas, F kali LK sama dengan V kali LB. Ini rumus kesetimbangan tuas. Di mana F ini kita akan hitung, kemudian LK tadi adalah 160 cm, kemudian V-nya adalah 800 Joule dikali dengan lengan bebannya 100 cm. Nah, pertanyaannya apakah sentimeter ini kita alihkan ke meter? Tidak perlu. Asalkan satuan di bagian kiri dan kanan ini sama, maka kita tinggal menghilangkan saja, karena kalau dibagi tetap hasilnya adalah 1. Nah, atau boleh kita membuat rumus F sama dengan 800 Joule dikali dengan 100, itu dibagi dengan 160 yang kita ambil dari ruas kiri ke bagian kanan. Nah, 800 dikali dengan 100 itu sama dengan 80.000 dibagi dengan 160, hasilnya adalah 500 Joule. Jadi dari contoh soal ini kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan gaya yang relatif lebih kecil, 500 Joule, kita bisa mengangkat beban yang beratnya lebih besar, yaitu sekitar 800 Joule. Nah, kira-kira berapa keuntungan mekanisnya? Di pertanyaan kedua, keuntungan mekanisnya adalah kita pakai rumus W per F, karena semua besaran ini sudah diketahui, di mana W sama dengan 800 Joule dibagi dengan 500 Joule, hasilnya adalah 1,6. Atau boleh menggunakan rumus yang kedua, yaitu LK per LB sama dengan 160 cm per 100 cm, hasilnya juga akan sama dengan di atas. Yang artinya bahwa ketika push up, maka keuntungan mekanik yang diperoleh adalah 1,6. Oke. Demikian penjelasan singkat dari Ibu mengenai materi kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan LKPD yang akan dibagikan. Salam, selamat, dan tetap semangat.